Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Sachiko Rafajuan from the GX Management class with NPM 254111066. Here I will explain about teori pilihan konsumen memahami keputusan Anda. Setiap hari kita membuat banyak pilihan tentang apa yang akan dibeli dan dikonsumsi. Teori pilihan konsumen membantu kita memahami mengapa kita memilih hal-hal tertentu dan bagaimana keputusan ini membentuk pasar. Konsep dasar pilihan konsumen: kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Untuk memahami pilihan konsumen, kita harus terlebih dahulu mengenali konsep fundamental yang mendorong setiap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu ada kebutuhan. Hal-hal esensial untuk bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua yaitu ada keinginan. Barang atau jasa yang tidak esensial tetap diinginkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Seringkali dipengaruhi oleh budaya dan preferensi pribadi. Terus ada kelangkaan. Sumber daya yang terbatas memaksa kita untuk membuat pilihan karena tidak semua kebutuhan dan keinginan dapat dipenuhi. Utilitas dan kurva indifferent mengukur kepuasan dan preferensi. Bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan yang dipengaruhi oleh konsumen dan dari mengonsumsi barang dan jasa? Konsep utilitas dan kurva indifferent menjadi jawabannya. Utilitas adalah ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang atau jasa. Konsumen selalu berusaha memaksimalkan utilitas sosial mereka. Terus ada kurva indifferent. Kurva indifferent adalah representasi grafis dari berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama kepada konsumen. Ini menunjukkan preferensi konsumen. Kendala anggaran, batasan dalam pengambilan keputusan. Meskipun konsumen ingin memaksimalkan utilitas, mereka dibatasi oleh anggaran mereka. Kendala anggaran ini menunjukkan kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga tertentu. Yaitu ada pendapatan terbatas. Pendapatan terbatas, setiap individu memiliki jumlah uang yang terbatas yang menentukan seberapa banyak jumlah mereka dapat membeli. Harga barang. Harga setiap barang dan jasa mempengaruhi jumlah yang dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang tersedia. Garis anggaran. Secara grafis, kendala anggaran dipresentasikan oleh garis anggaran yang menunjukkan semua kombinasi dua barang yang dapat dibeli konsumen dengan total pendapatan mereka. Keseimbangan konsumen, memaksimalkan utilitas dalam batasan anggaran. Keseimbangan konsumen terjadi ketika seorang konsumen telah mengalokasikan pendapatannya sedemikian rupa sehingga memaksimalkan utilitas total dengan mempertimbangkan kendala anggaran. Pada titik ini, kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran menunjukkan bahwa konsumen mendapatkan kepuasan tertinggi yang mungkin dengan pengeluaran yang diberikan. Studi kasus dan implikasi manajerial. Bagaimana teori ini membentuk strategi bisnis? Teori pilihan bukan hanya konsep akademis. Ia memiliki implikasi praktis yang luas dalam dunia bisnis dan strategi pemasaran. Yaitu ada penargetan pasar. Memahami preferensi dan batasan anggaran konsumen memungkinkan perusahaan menargetkan produk mereka secara lebih efektif. Terus ada pengembangan produk. Perusahaan dapat merancang produk yang memberikan utilitas maksimum kepada segmen pasar tertentu, seringkali dengan fitur yang berbeda dan titik harga yang bervariasi. Yang tiga yaitu ada strategi harga. Penetapan harga harus mempertimbangkan seberapa besar utilitas yang dirasakan konsumen dan bagaimana hal itu setara dengan anggaran mereka. Yang terakhir yaitu ada kampanye pemasaran. Pesan pemasaran dapat dibuat untuk menyoroti atribut produk yang paling meningkatkan utilitas dan selaras dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.